Kamu saat ini sebagai seorang karyawan udah kerja dari pagi sampai sore. Yang menarik adalah kamu udah kerja, tapi kehidupan finansialmu tidak berubah. Kehidupan finansialmu gitu-gitu aja. Pertanyaannya, apa yang salah? Dan gimana caranya supaya kamu sekarang dari sebagai seorang karyawan, kerja sama orang, digaji bulanan, bisa mencapai satu posisi yang dikenal sebagai financial freedom. Dari karyawan jadi financial freedom. Apa nih jalannya nih? Inilah yang saya akan share di video ini, makanya kamu nonton sampai habis. Karena kalau sekarang kamu adalah karyawan dan kamu punya impian, punya cita-cita, ingin bebas secara finansial, saya akan share gimana caranya di sini. Kalau kamu sekarang adalah mahasiswa, kalau kamu mahasiswa dan kamu adalah seperti 90% mahasiswa pada umumnya, setelah kamu lulus, kamu akan bekerja. Dan kalau sekarang kamu udah mikir kamu mau bekerja, akan jauh lebih baik kalau misalnya kamu udah punya peta jalan di dalam kepalamu. Apa yang akan terjadi setelah kamu lulus, kamu bekerja, dan kamu rencanakan masa depanmu sampai kamu bebas finansial. Jangan sampai kamu udah kerja, nggak ngerti arah, nggak ngerti tujuan, tiba-tiba udah umur 60 baru bingung, 5 tahun lagi pensiun, kok hidupnya masih gini-gini aja. Dan ingat loh, kalau kamu kerja, kamu digaji, pertama, kalau kamu kerja dan kamu digaji, kamu harus bersyukur. Itu dulu nomor 1. Syukuri, kamu sekarang punya pekerjaan, kamu punya gaji tetap. Karena ada banyak sekali, ada jutaan orang di luar sana, kerjaan nggak punya, apalagi gaji, apalagi pendapatan yang tetap. Mereka nggak punya. Nah, itu hati-hati. Kalau sekarang kamu punya pekerjaan, atau kamu entar lagi adalah waktunya bekerja, kamu harus bersyukur. Itu dulu nomor 1. Nomor 2, kamu harus ingat, kamu bekerja, kamu digaji, kamu harus paham bahwa di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada satu yang namanya inflasi. Inflasi gampangnya adalah harga barang makin naik. Memang gajimu juga naik, tapi kamu harus paham. Ini triknya nih. Kenaikan harga barang itu jauh melebihi kenaikan gajimu. Jadi kalau misalnya kamu gajian, nabung, berharap suatu hari nanti gajinya ini tabungannya cukup buat beli rumah, ya siap-siap. Mungkin nggak akan pernah kebeli. Kenapa? Karena kenaikan harga rumah itu cepat sekali, kenaikan properti cepat sekali. Kenaikan gaji tersendat-sendat. Nah, kalau misalnya kamu demo nuntut naik gaji, yang ada adalah perusahaannya tutup, kamu malah di PHK. Nah, makanya pasti harus ada strategi lain. Harus ada strategi lain yang bisa membawa kamu sebagai seorang karyawan. Ada jalannya, jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih realistis untuk kamu bisa mencapai financial freedom. Makanya di video ini adalah tentang bagaimana cara yang realistis. Sekali lagi, cara yang realistis. Bisa nggak sebagai karyawan kemudian nikah sama bosnya punya banyak duit, nah tiba-tiba dari karyawan jadi bebas finansial? Ya bisa aja, bisa, tapi nggak realistis untuk 99,99%. Itu hanya bisa didapatkan oleh 0,00001% yang beruntung. Misalnya lagi kerja, digaji, tiba-tiba dikasih tahu sama orang rumah, ternyata kita adalah keluarga dari konglomerat yang selama ini kita nggak pernah tahu. Wah, tiba-tiba jadi kaya. Bisa aja 0,00001% tuh yang mengalami kayak gitu. Bisa aja, tapi nggak realistis. Nah, kalau misalnya kamu seperti saya gitu ya, hanya rakyat jelata biasa, bukan anak konglomerat, bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha besar, ya udah, saya akan kasih kamu peta jalan yang sekali lagi, yang realistis. Gimana caranya? Simple banget. Jadi gini, kamu kerja dari pagi sampai sore. Anggap aja jam 8 sampai jam 4 sore misalnya kamu kerja. Jam 8 sampai jam 4 sore. Atau jam 9 sampai jam 5 sore. Anggap aja kamu sampai rumah jam 5 sore deh. Kamu kerja jam 8 sampai jam 4. Kamu jam 5 sore nyampe rumah. Kamu punya waktu. Di setiap hari kerja, kamu punya waktu jam 5 sore sampai jam 10 sampai jam 11 malam sebelum kamu tidur. Kamu punya waktu 6 jam sehari. Setiap hari kerja. Kenapa setiap hari kerja? Karena weekend, kalau kamu nggak kerja di hari weekend, maka kamu punya 24 jam. Dan setiap hari libur, setiap tanggal merah, setiap cuti bersama dan segala macamnya, kamu punya 24 jam sehari full. Nah, untuk apa nih 6 jam sehari?
Untuk apa nih 24 jam sehari? Untuk digunakan mempelajari high income skill. Pelajaran-pelajaran yang bisa memberikan keterampilan-keterampilan yang bisa memberikan kamu income yang besar. Namanya juga high income skill. Keterampilan-keterampilan yang memberikan income yang besar. Seperti apa misalnya? Kalau sekarang sih gampangnya gini, content marketing, social media marketing, business skill, terutama digital business skill, affiliate marketing, storytelling, copywriting. Buat kamu yang nggak ngerti, copywriting itu artinya cara menulis konten, atau menulis caption, atau menulis broadcast WA, atau menulis, misalnya kamu posting di Instagram kan bawahnya ada captionnya tuh. Cara menulis yang mana tulisanmu ini akan membuat orang jadi tergerak melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Seperti itu. Itu namanya copywriting. Bagaimana cara menulis sebuah copy yang menarik untuk orang. Misalnya kamu mau bisnis online, gimana caranya menulis product description, gimana caranya menulis apapun tentang produkmu, cerita-ceritanya sehingga membuat orang mau beli barangmu. Itu adalah high income skill. Tadi saya katakan juga affiliate marketing. Kenapa saya tertarik dengan dunia affiliate marketing? Kenapa saya selalu mengendorse affiliate marketing? Pertama, tanpa modal. Kedua, kamu nggak perlu background guru besar S3, doktor, nggak perlu. Tamatan SD aja bisa. Selama kamu punya smartphone satu, kedua kamu punya internet, dua itu digabung, kamu bisa menghasilkan uang dari media sosial. Makanya tadi saya katakan affiliate marketing, contoh paling gampang deh yang saya lakukan, yang saya sendiri juga lakukan saat ini adalah menjadi affiliate di mana? Di TikTok. Kenapa TikTok itu saya sering sebutkan berkali-kali berulang-ulang? Karena TikTok itu pada dasarnya adalah sebuah konten distributor. Mereka mendistribusikan konten yang disukai oleh penggunanya. Artinya apa nih? Bahasa awamnya apa? Bahasa awamnya, kalau misalnya kamu baru bikin akun sekarang, belum punya followernya 0 besar, tapi kontenmu menarik, kontenmu disukai oleh pengguna TikTok, maka kontenmu akan disebarluaskan kepada banyak sekali pengguna TikTok. Makanya ada banyak banget akun-akun TikTok yang baru bikin akun, baru bikin beberapa konten, tapi karena udah FYP, penontonnya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Sangat bisa terjadi. Itulah yang dimaksud dengan konten distributor. Mereka bukan semata-mata media sosial. Nah, dampaknya apa nih buat kamu sebagai affiliate marketer? Tadi saya sebutkan juga, salah satu high income skill itu adalah content marketing, social media marketing. Tadi saya sebutkan, maksudnya apa? Apa bedanya konten dengan konten marketing? Konten itu adalah ya udah apapun, mau dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, kita upload dengan harapan ada penontonnya suka. Kalau penontonnya suka, maka view-nya bisa banyak, bisa FYP kalau bahasa TikToknya, atau bisa viral seperti itu. Nah, kalau konten marketing itu kita buat dengan goal, tujuannya adalah di dalam benak kita tuh harus tahu tuh, kita bikin konten dengan tujuan untuk jualan, gampangnya gitu. Bikin konten untuk pemasaran, bikin konten untuk jualan, makanya namanya konten marketing. Bikin konten untuk marketing, untuk jualan, untuk pemasaran. Bikin orang jadi kepo, bikin orang jadi pengen beli barang kita. Nah, itu namanya konten marketing. Jadi kamu bikin TikTok, lalu kemudian bikin TikTok tuh gratis ya, bikin akun TikTok tuh gratis. Kamu bikin akunnya gratis. Kamu daftar jadi akun seller gratis. Akun seller maksudnya apa? Yang bisa munculin keranjang kuning di kiri itu biasanya tuh. Itu gratis. Cari barang di TikTok Shop yang bisa kamu affiliatein itu gratis. Kamu udah pilih barangnya, kamu tinggal bikin apa? Bikin konten pemasarannya, bikin konten promosinya, itu juga gratis. Ngeposting di TikToknya itu juga gratis. Bayangin sekarang kamu bikin akun, kamu bikin 10 konten sehari. Ingat loh, kamu punya waktu 5 jam, 6 jam sehari. Pulang kerja. Jadi pulang kerja jangan kamu pakai misalnya buat nongkrong, buat jalan-jalan, buat ngumpul-ngumpul bareng teman. Nah, itu ntar deh, kalau kamu udah
bebas finansial, temanmu yang datang ke kamu, bukan kamu yang nyari teman-teman. Tenang aja, ada waktunya itu, tenang aja. Lalu kemudian dipakai buat Netflix lah, buat scroll-scroll Instagram, ngepoin mantan, nggak usah, nggak penting. Itu nanti aja. Kalau kamu udah kaya raya, mantanmu akan balik lagi kok, aja. Nah, yang menarik sekarang adalah gini. Sekarang kamu udah belajar konten marketing, kamu udah belajar sosial media marketing, kamu udah belajar affiliate marketing, kamu praktekin sekarang ilmunya. Ketika kamu praktekin ilmunya, kamu jangan kaget. Sekarang misalnya kamu kerja di kantor, gaji 7 juta sebulan. Jangan kaget kalau misalnya 3, 4, atau 5, maksimal 6 bulan kemudian kamu pelajari caranya, lalu kemudian kamu praktek beneran, kamu praktek abis-abisan. Jangan kaget kalau 6 bulan kemudian ternyata income sampinganmu jadi affiliate TikTok ini itu udah 10 juta sebulan, 15 juta sebulan, bahkan 30, bahkan 50 juta sebulan. Dan gajimu masih tetap 7 juta sebulan. Gimana kalau sekarang kamu punya gaji 7 juta, tapi kamu punya income sampingan sebagai afiliator di TikTok 20 juta sebulan? Asik atau asik banget? Itulah perbedaannya kalau kamu menggunakan waktumu untuk belajar high income skill. Skill-skill, keterampilan-keterampilan yang bisa mendatangkan penghasilan yang besar. Sekarang pertanyaannya gini, mulai dari mana? Langkah pertamanya apa? Step awalnya apa? Nah, ini kamu jangan khawatir. Step awalnya itu adalah bagaimana kamu bisa mengenali dulu marketnya siapa, apa marketnya. Selalu mulai dari market. Kalau marketnya udah tahu, kebutuhan marketnya udah tahu, baru kemudian kamu cari barangnya. Nyari barangnya gampang banget. Di marketplace tuh banyak sekali. Ada mungkin jutaan barang yang bisa kamu affiliatein, kamu bisa marketingin di sana, kamu bisa jualin di sana. Kamu nggak perlu bikin barangnya, kamu nggak perlu beli barangnya tanpa modal, sekali lagi. Nggak pakai modal sama sekali. Dan dari sana baru kemudian kamu bikin kontennya, kamu bikin strategi pemasarannya, kamu bikin konten, sampai akhirnya ada orang yang membeli di sana. Kamu akan tahu, oh konten seperti ini yang menjual, konten seperti ini yang nggak menjual, konten seperti ini yang menjual, yang ini nggak menjual. Di sana kemudian kamu fokus ke konten-konten yang menjual. Oh, ternyata orang suka kalau misalnya di konteninnya caranya begini. Oh, orang suka kalau ternyata dikenalin produknya caranya begini. Oh, ternyata orang akan beli kalau kemudian message-nya atau copywriting-nya seperti ini. Itu yang kemudian kamu fokuskan, gulung lagi sampai akhirnya kamu ngerti bener gimana strateginya. Nah, ketika uang udah mengalir di sanalah kemudian kamu mulai tuh berinvestasi. Kamu mulai invest, kamu mulai beli aset. Ingat, di luar income-mu sebagai afiliator TikTok, sebagai pebisnis online, itu adalah bisnis sampingan. Kamu masih punya pekerjaan utama loh di kantor. Jangan lupa, pekerjaan utama di kantor jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Jaga itu pekerjaan dengan baik. Tapi gunakan income tambahanmu untuk kemudian berinvestasi, beli aset, beli properti kah, beli saham, emas, kripto, apapun sesukamu, terserah. Tapi pastikan aset-aset ini menghasilkan income lagi, menghasilkan cash flow lagi, sehingga nanti cash flow-nya kamu gulung terus. Kamu dapat income nih, income tambahan dari bisnis sampingan tadi kan. Invest, beli aset. Aset yang memberikan kamu cash flow, passive income lagi. Semakin banyak passive income-nya, kamu invest lebih banyak lagi, sampai akhirnya ada di satu titik di mana pasif income-mu udah terlalu besar, bisa membiayai gaya hidupmu yang ideal. Kamu mau jalan-jalan liburan ke Bali, ke Singapura, ke Paris, ke Amerika, ke planet Mars, terserah kamu jalan-jalan santai-santai sambil mengejar apapun yang menjadi impianmu. Mau bangun rumah ibadah, mau bawa orang tua naik haji, silahkan. Gunakan pasif income-mu untuk memenuhi semua goal yang kamu inginkan. Itulah yang namanya financial freedom. Nah, sekarang balik lagi, saya udah kasih kamu gimana jalannya, peta jalannya udah jelas. Tapi yang sangat penting adalah mengetahui caranya, itu bagus. Tapi mengaplikasikan caranya, itulah yang terpenting. Makanya saya tulis buku ini. Judulnya adalah Scroll Like Cuan. Jadi ini adalah buku yang membuat media sosial menjadi mesin income. Jadi kalau kamu ingin punya bisnis tambahan, ingin punya bisnis sampingan dari nol hanya modal media sosial, kamu bisa baca buku ini. Ini bukunya tebel banget, sekitar 250 halaman, isinya sangat detail. Dan buku ini, nih,
yang teknis banget ya. Menjawab pertanyaan langkah awalnya apa dan mulai dari mana. Mulai dari mana dan apa langkah awalnya, dan ada 10 hal, 10 rahasia yang kamu akan pelajari dari buku ini. Sangat penting sekali. Kamu bisa miliki bukunya. Ini nanti setelah launching harga bukunya 250.000, tapi sekarang di masa pre-launch kamu bisa pre-order dengan harga 200.000. Tapi kamu juga saya akan tambahkan dengan akses ke soft copy-nya. Jadi nanti kamu akan punya dua nih, akan punya hard copy-nya, akan punya soft copy-nya hanya selama masa pre-launching, hanya selama masa pre-order. Kalau nanti sudah launching bukunya, kamu tidak akan punya aksesnya lagi ke soft copy, dan ini harga pre-ordernya hanya 200.000. Kamu dapat hard copy dan kamu dapat soft copy-nya. Nah, gimana caranya? Nanti ada linknya di bawah. Kalau kamu mau order bukunya silakan, ada link nanti di bawah, silakan diklik aja. Dan mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.